warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Cahyati, mahasiswa PPG PGSD dalam jabatan tahap 4 Universitas Kanjuruhan Malang. Berikut adalah video praktek pembelajaran daring yang saya laksanakan untuk uji kinerja pada tanggal 14 Desember 2020 bersama peserta didik kelas 2 SDN 1 Purwosari Blora. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak hebat, apa kabar kalian semua? Iya, kabar baik. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Coba diulangi. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Yes. Iya. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa dulu ya. Kalau kita berdoa, sikapnya badannya tegak, kepala menunduk. Tangannya kalau mau berdoa bagaimana? Berdoa mulai. Baik anak-anak, setelah kita berdoa, kemudian kita lanjutkan dengan membaca Asmaul Husna ya. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana antal maqasidun hidaka makaruna ya Rahmanu ya Rahim. Halo. Hai. Iya, pinter semua, aktif semua. Setelah kita berdoa dan membaca Asmaul Husna, selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional ya anak-anak untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita. Nasionalisme itu cinta tanah air Indonesia. Iya, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Kita mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Selain yang izin tadi di grup WA, apakah sudah hadir semua? Sekarang kita simak video, mikrofonnya dimatikan. Ya, di pagi hari ayam berkokok. Anakku satu-satunya hilang. Anaknya kambing hilang. Hilang kemana ya? Siapa ya yang mencuri? Di sini ada seekor serigala. Ya, kalian pernah mendengar suara seperti itu? Itu adalah suara serigala. Cerita apa saja yang ada di dalam video tersebut? Tadi pesan terakhir dari video tersebut apa anak-anak? Kemarin kita belajar apa anak-anak? Kemarin kita belajar tentang hidup bersih dan sehat di tempat bermain ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran 4. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah menyimak e-book yang dibagikan Bu Guru nanti tentang teks WC umum yang kotor dan link video, kalian dapat menganalisis isi teks yang dibacakan
terkait dengan lingkungan tidak sehat menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah dengan benar. Tujuan yang kedua adalah dengan mengamati e-book yang dibagikan Bu Guru nanti dan link video, kalian mampu mengidentifikasi teks pendek yang berkaitan dengan lingkungan tidak sehat dengan tepat. Tujuan yang ketiga yaitu dengan mengamati e-book dan link video, kalian mampu membuat laporan sederhana tentang lingkungan tidak sehat di tempat umum dengan benar. Tujuan yang keempat adalah dengan mengamati gambar melalui e-book dan link video yang dibagikan Bu Guru, kalian dapat menyimpulkan bahan buatan untuk membuat karya hiasan dengan benar. Tujuan yang kelima adalah dengan membaca teks yang ada di e-book dan menyimak link video, kalian dapat menganalisis langkah-langkah membuat karya hiasan menggunakan bahan buatan dengan baik. Tujuan berikutnya, dengan membaca teks, petunjuk pembuatan karya hiasan yang dibagikan Bu Guru melalui e-book, kalian mampu membuat karya hiasan dengan menggunakan bahan buatan dengan baik. Tujuan berikutnya adalah dengan mengamati gambar bangun ruang melalui e-book dan link video, kalian bisa menganalisis bangun ruang pada urutan berikutnya berdasarkan pola yang tepat. Yang terakhir adalah dengan mengamati gambar di e-book yang dibagikan Bu Guru dan link video, kalian mampu mengidentifikasi bentuk bangun ruang berdasarkan pola pada urutan yang ditentukan dengan benar. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bu Guru lanjut. Bu Guru akan share flipbook ya, kalian simak ya. Nah, sudah terlihat flipbooknya? Hari ini kita belajar tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Dayu dan teman-teman berlibur ke pantai. Di pantai ada berbagai tempat yang disediakan. Ada tempat parkir, ada warung, kemudian ada tempat duduk, dan ada WC umum. Kemudian ada ruang ganti baju dan sebagainya. Dayu dan teman-teman menuju WC umum. Nah, ini ada bacaan tentang WC umum yang kotor. Nah, silahkan Intan dibaca dulu, nanti bergantian teman yang lain. WC umum yang kotor harus dibersihkan. WC yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang sudah dapat menumpuk Oh iya, pinter sekali Intan. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk Intan. Di sini ada bacaan WC umum yang kotor harus dibersihkan. Kira-kira apa isi dari teks yang dibaca Intan tadi, anak-anak? Setelah membaca teks, kita lanjutkan menyimak video ini ya. Bu Guru akan membagikan link video nanti di WA dan juga akan membagikan di Google Meet ini. Kalian simak. Sama Bu An. Kita belajar ke pembelajaran kelas 2, tema 4, subtema 4, pembelajaran 4 halaman 180 sampai 186. Tema umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan.
Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air. Air akan menjadi tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Lantai dan saluran air lainnya harus dibersihkan. Agar lebih bersih, dapat digunakan pembersih lantai dan sabun. Dengan demikian, WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman dipandangnya. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Ya, informasi Tentu apa anak-anak sudah tahu. yang kita peroleh dari teks Informasi yang diperoleh dari isi teks di atas adalah penyebab kotornya WC umum dan cara menjaga kebersihannya. Baik, dari teks tersebut kita mendapatkan informasi ciri-ciri WC umum yang kotor dan bagaimana cara membersihkannya, yaitu tadi dengan sabun lantai dan sikat WC. Mengamati anak-anak, sudah tahukah kamu bagaimana ciri-ciri WC umum yang tidak bersih? Amati gambar di bawah ini. Baik, kita amati. Apa ciri-ciri WC umum yang sangat tidak kotor, bersih? anak-anak. Di sini ada tisu berserakan, Ada tisu berserakan, sampah berserakan, dindingnya juga kotor, dindingnya dan itu tampak kotor. ada cacing di sini, Nah, anak-anak, pada ada dindingnya. cacingnya, Juga airnya menggenang karena saluran Informasi airnya apa tersumbat. yang kamu peroleh dari gambar Informasi di apa atas? yang kamu peroleh dari gambar di Informasi yang atas, diperoleh dari yaitu gambar adalah kondisi WC umum yang yang tidak tidak bersih. Kemudian, bagaimana ciri-ciri WC umum yang kotor. Apa ciri-cirinya? Di sini ada sampah berserakan sampah berserakan di mana-mana dan saluran dan air saluran tidak air mengalir tidak lancar. Lanjut ke materi Ayu menulis, anak-anak. Coba tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar sebelumnya. Ungkapkan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Baik anak-anak, di sini Ibu memberi contoh saja untuk laporannya. Ciri-ciri WC umum yang kotor. WC umum yang kotor merupakan lingkungan yang tidak sehat. Ini kesimpulan dari bacaan tadi ya. Nanti kita berlatih membuat kesimpulan. Ciri-ciri WC umum yang kotor adalah WC umum yang kotor merupakan lingkungan yang tidak sehat. Banyak sampah berserakan. Kemudian sampah tersebut bisa menyumbat saluran air. WC umum menjadi sarang hewan dan kuman yang Sehingga bisa menimbulkan saluran air penyakit. tersumbat dan menyebabkan bau tidak WC umum sedap. yang kotor membuat pengguna merasa tidak nyaman. Selain itu, WC umum menjadi sarang hewan dan kuman. Oleh karena WC itu, umum yang kotor kebersihan WC umum membuat harus tetap pengguna dijaga merasa tidak agar nyaman. pengguna WC umum merasa nyaman dan sehat. Ya, kebersihan WC umum Ayo harus mengamati tetap anak-anak, dijaga membersihkan supaya WC yang pengunjung kotor terlihat sebaiknya pengunjung menggunakan merasa sabun dan nyaman. lantai. Nah, jangan lupa saat menjawab mikrofonnya dibuka dulu supaya Bu Guru dengar. Kalau kalian menjawab tapi mikrofonnya mati, Bu Guru tidak dengar ya. Dari teks yang dibaca Intan dan video yang kita simak tadi, kita simpulkan apa isinya. Isinya adalah ciri-ciri WC umum yang kotor dan cara membersihkannya. Ciri-ciri WC umum yang kotor itu apa anak-anak yang pertama? Sampah berserakan. Ya, sampah berserakan, apalagi saluran air tidak mengalir lancar atau tersumbat. Kemudian apa lagi? Lantainya kotor, dindingnya kotor. Tadi di gambar ada cacingnya. Dari bacaan tadi kita juga tahu bagaimana cara membersihkan WC yang kotor. Bagaimana anak-anak? Cara membersihkan WC yang kotor sebaiknya menggunakan sabun cair lantai dan sikat
Ubin. Membersihkan WC yang kotor sebaiknya menggunakan sabun cair lantai dan sikat ubin. Jenis sabun bermacam-macam. Ada sabun batangan, ada juga sabun cair. Jenis sabun apa saja anak-anak? Sabun batang dan sabun cair. Sabun batangan dapat dibuat menjadi hiasan. Nah, ini adalah contoh membuat hiasan dari sabun batang. Nah, di sini dari sabun yang berbentuk batangan, sabun jenis batang, kemudian diukir menjadi beberapa hiasan. Nah, kita simak video lagi ya. Setelah kalian membaca teks dan mendengarkan teks yang dibaca Intan tadi, serta menyimak video, nanti kalian simpulkan apa isi teks dan video tersebut. Bu Guru akan membagi kalian menjadi kelompok. Satu kelompok ada 2 orang. Nanti masing-masing kelompok akan bertugas mendiskusikan isi teks yang dibaca Intan dan video yang dibagikan Bu Guru. Setelah kalian mendiskusikan isi teks, kalian ungkapkan hasil diskusinya melalui LKPD yang dibagikan Bu Guru. Setelah kalian mendiskusikan isi teks dan isi video nanti, kalian akan mengerjakan LKPD sesuai kelompok masing-masing ya. Setelah LKPD-nya dikerjakan, kalian bisa mengirimnya ke grup WA. Bu Guru nanti akan membagikan LKPD-nya di grup WA. Hiasan apa saja yang dapat dibuat dari sabun batang? Nah, kita amati di sini ada gambar hiasan yang terbuat dari sabun batangan. Ada yang berbentuk bunga, ada yang berbentuk boneka, berbentuk ikan, berbentuk kura-kura, dan ada yang berbentuk mobil. Tahukah kamu cara membuat hiasan dari sabun Kalian batangan? tahu bagaimana cara membuat hiasan dari sabun batangan dan bahan apa saja yang digunakan? Alat dan bahannya yaitu yang pertama pensil, pahat ukir, pisau. Berikut penjelasan Cara membuatnya. Yang pertama, sediakan sabun batangan terlebih dahulu. Kemudian, lukislah pada sabun sesuai gambar model. Jadi di sabun itu kita gambar dulu kita mau buat apa. Yang ketiga, kita ukir sabun menggunakan pahat ukir atau pisau sesuai dengan bentuk model yang kita inginkan. Jika pahat ukir tidak ada, Nah, jika tidak ada pahat ukir, kalian bisa menggunakan pisau. Hati-hatilah menggunakan pahat atau Jangan lupa pisau ya, berhati-hati saat menggunakan pahat dan pisau agar tidak haluskan permukaan terluka. sabun yang telah diukir hingga menyerupai model yang sempurna. 7. Hiasan selesai dan siap dipakai. Ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Ya, kita tepuk semangat dulu supaya tetap semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Kita ulangi lagi tepuk semangatnya. Kita ulangi tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Ya, tepuk tangan. Masih semangat semua? Masih. Di sini ada contoh gambar hiasan yang terbuat dari sabun batangan. Yang pertama gambar apa anak-anak? Bunga apa ini ya? Bunga apa? Iya, yang pertama gambar bunga mawar. Kemudian ada yang kedua bentuk hewan. Ada kelinci,
ada beruang, ada gajah. Gambar berikutnya apa ini ya? Ikan. Kemudian contoh berikutnya di sini ada kura. Ya, contoh berikutnya ada kura-kura. Kemudian gambar yang terakhir adalah bentuk mobil. Gambar tersebut adalah contoh-contoh hiasan yang terbuat dari sabun. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Nah, Atika tadi ya yang mau membaca ya setelah Intan ya. Mana Atika? Iya, Silakan dibaca Tika. Baik, terima kasih Tika. Kita kasih tepuk tangan untuk Atika. Setelah ini, Bu Guru akan membagikan LKPD dikerjakan sesuai petunjuk yang ada di LKPD tersebut ya. Ya, LKPD-nya nanti akan Bu Guru kirim melalui WA. Halo. Hai. Iya. Terima kasih. Kita tadi sudah membuat hiasan dari sabun batangan. Coba sekarang kalian perhatikan. Sabun ini kalau kita kaitkan dengan bangun ruang, kira-kira berbentuk apa anak-anak? Berbentuk balos. Bu Guru akan memutarkan video lagi. Baik, disimak ya. Materi Ayu Nah, mengamati kita amati. anak-anak. Amati kembali gambar sabun di bawah ini. Di sini tampak gambar sabun batangan. Kalau dinyatakan dalam bangun ruang, ini sabun batangan berbentuk bangun ruang balok. Sabun batangan berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Jika disusun, balok dapat membentuk pola tertentu. Perhatikan pola susunan. Kalian perhatikan balok polanya di sini. tampak susunan balok. Ada susunan balok. Di sini yang pertama Mendatar, tegak, mendatar, tegak, mendatar, tegak. Berarti di sini terbentuk suatu pola. Yaitu mendatar. Kalian simak ya. Lanjut ke materi Ayu berlatih anak-anak. Tentukan bentuk bangun ruang selanjutnya mengikuti pola berikut. Pola berikut. Yang pertama, Soal yang pertama di sini tampak. nah di polanya. sini ada polanya. Mendatar, tegak, tegak, mendatar, tegak, tegak, mendatar. Selanjutnya apa ya? Tegak, tegak. Jadi kita ambil. Selanjutnya adalah tegak dan tegak lagi. Sesuai pola. Pola itu urutannya ya anak-anak. Nah, kita lanjutkan. Anak-anak. Di sini Polanya adalah mendatar, mendatar, tegak, mendatar, mendatar, tegak, mendatar. Selanjutnya apa? Berarti mendatar lagi baru tegak. Mendatarnya dua. Ya, Mendatar dulu anak-anak, kita ambil di sini. mendatar dulu karena mendatarnya dua, kemudian tegak. Ya. Sudah membentuk pola mendatar, mendatar, tegak, mendatar, mendatar, tegak, mendatar, mendatar. Ya, kita lanjutkan. Lanjut Soal ke ketiga, di sini ada pola tegak, tegak, tegak. Tegaknya 3. Tegaknya Kemudian ada mendatar tegak, 1. Berarti satu lagi. Berarti tegak. Kita ambil di sini. Oh iya, pinter. Tegaknya Di sini tambah tegak, 1. Selanjutnya mendatar. mendatar. Di sini. Ya, Ini sudah membentuk pola. anak-anak. Kita lanjutkan. Polanya tegak, Oh ya, tegak, tegak. polanya mendatar. tegak, 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 mendatar. Tegaknya Sudah, ada anak. 3. Sekarang pola Kita lanjutkan yang keempat. mendatar, tegak, tegak, mendatar, mendatar. Selanjutnya apa ini ya? Tegak, tegak. Kita ambil yang tegak di sini. Tegak. Tegak, tegak. Oh, tegaknya 2 ya. Mendatar, tegak, 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 tegak. Lanjut ke Soal yang terakhir. Sekarang mendatar. Mendatarnya ada 3 ini anak-anak. Mendatar, Kemudian mendatar, tegaknya mendatar. 1. Setelah itu, Berarti setelah mendatar harusnya
tegak. Satu, kembali. Kemudian mendatarnya di sini ada 3. Ini polanya. Dari video tadi kita mengetahui bahwa sabun batang itu berbentuk apa anak-anak? Berbentuk balok. Di sini sabun batangan berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Jika disusun, balok dapat membentuk pola tertentu. Di sini kita akan belajar pola yang pertama pada bangun balok. Di sini ada pola bangun balok, yaitu ada yang mendatar, tegak, mendatar, tegak, mendatar, tegak. Pola pertama, gambar bangun balok, yaitu horizontal. Horizontal itu mendatar anak-anak. Kemudian pola yang kedua, vertikal. Vertikal itu berdiri atau tegak. Kemudian ada lagi horizontal atau mendatar. Kemudian ada lagi tegak atau vertikal. Pola yang keempat, pola yang kelima, ini mendatar lagi. Dan yang keenam, tegak atau vertikal. Dari contoh pola ini nanti kalian akan Bu Guru bagikan LKPD tentang pola bangun ruang, yaitu pola balok. Setelah Bu Guru bagikan melalui grup WA. Dari video dan flipbook yang Bu Guru bagikan, nanti kalian akan bisa mengerjakan LKPD tentang pola bangun ruang, yaitu pola balok. Melanjutkan pola balok. Ya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita sudah belajar tentang ciri-ciri WC umum yang kotor dan cara membersihkannya. Kemudian yang kedua, kita sudah belajar apa yang kedua? Yang kedua, kita sudah belajar membuat hiasan dari sabun batangan. Yang ketiga, kita sudah belajar bisa membuat pola dari bangun ruang. Apakah pembelajaran hari ini sudah jelas? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, setelah ini nanti Bu Guru akan membagikan lembar evaluasi untuk kalian kerjakan di grup WA ya. Bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Sebelum Bu Guru menutup pembelajaran hari ini, kita menyanyikan satu lagu daerah dulu ya anak-anak. Kita menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. 1, 2, 3. Halo. Hai. Terima kasih anak-anak untuk hari ini. Tetap semangat ya, walaupun kalian belajar dari rumah. Jangan lupa sering cuci tangan menggunakan sabun. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Terima kasih untuk perhatiannya pada hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semangat belajar terus.